Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizka. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak hidrostatis dan fluida bergerak hidrodinamis. Pada fluida dinamik ada yang namanya tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Sedangkan pada tekanan hidrostatik, semakin dalam posisi benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatik yang dirasakan semakin besar. Materi selanjutnya ialah hukum hidrostatika yang berbunyi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama maka tekanan hidrostatikanya sama. Jadi semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatika. Dan tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hukum Pascal dan penerapannya. Prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sebagai contoh sederhana, aplikasi dari hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Berikut adalah ketiga contohnya. 1. Melayang. Jika dicelupkan ke dalam fluida, benda muncul sebagian ke permukaan air karena berat benda lebih kecil dari gaya apung. Fa kecil dari W. Yang kedua adalah mengapung. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung atau Fa sama dengan berat benda yaitu W. Yang ketiga yaitu terbenam. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung lebih kecil dari berat benda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Pengertian tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga pertukarannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Gaya tegangan permukaan. Gaya tegangan permukaan yang dialami oleh kawat yang dicelupkan ke dalam air sabun dapat dilihat pada gambar seperti contoh di samping. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Perantara diantaranya seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air dan raksa. Baiklah, sekian video untuk materi kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih.